Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Emersi Maulana Julian, 2. Miftah Nur Khalifah, dan 3. Mita Kania. Izin untuk menjelaskan listrik dan magnet. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian arus listrik dan arus elektron, 2. Tegangan listrik, 3. Hambatan listrik, dan yang keempat, rangkaian hambatan seri dan paralel. Arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik akibat pergerakan elektron yang berkesinambungan dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Pada teori arus listrik, kita mengenal ada dua teori tentang aliran arus listrik, yaitu aliran arus listrik konvensional dan aliran elektron. Secara konvensional, kita sering menyebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari arah positif ke arah negatif. Sedangkan aliran elektron berlawanan dengan arah alur listrik konvensional karena pada dasarnya elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Macam-macam arus listrik. Yang pertama ada arus searah atau arus DC. Arus searah adalah arus listrik yang mengalir dengan arah dan besaran yang tetap atau konstan. Tegangan yang bekerja pada rangkaian arus tertutup selalu dengan arah yang sama. Maka arus yang mengalir arahnya juga sama, yang berarti pembawa muatannya bergerak dengan arah tertentu. Yang kedua ada arus bolak-balik atau arus AC. Arus yang secara periodik berubah-ubah baik arah maupun besarnya. Tegangan pada suatu rangkaian arus, arahnya berubah-ubah dengan suatu ritme tertentu. Dengan demikian, maka arah dan besaran arus selalu berubah-ubah pula, yang berarti elektron bebasnya bergerak maju dan mundur. Yang ketiga, ada arus bergelombang. Arus bergelombang adalah suatu arus yang terdiri atas sebagian arus searah dan sebagian arus bolak-balik. Suatu arus yang besarnya selalu berubah, tetapi arah arus tersebut tetap konstan, maka dalam hal ini berhubungan dengan suatu arus yang terdiri atas sebagian arus searah, yang lainnya berupa arus bolak-balik. Rumus arus listrik. I sama dengan Q per T. Rumus atau rumus hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar, di mana I sama dengan arus listrik, Q sama dengan muatan listrik yang mengalir, T sama dengan waktu yang diperlukan. Contoh soal, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapakah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Pembahasan. Diketahui, I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 4 menit, atau sama dengan 240 second. Penyelesaian, I sama dengan Q per T sama dengan 10 sama dengan Q per 240. Q sama dengan 2400. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini sering disebut dengan beda potensial listrik, karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara kedua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik juga dapat dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui konduktor, dan semakin tinggi tegangannya, semakin besar pula kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Cara mengatur tegangan listrik. Cara mengukur tegangan listrik dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat khusus, yaitu multimeter atau tester. Ada 4 jenis tingkatan tegangan listrik. Yang pertama ada tegangan listrik ekstra rendah. Yang kedua ada tegangan listrik rendah. Yang ketiga ada tegangan listrik tinggi. Dan yang keempat ada tegangan listrik ekstra tinggi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melanjutkan pembahasannya, yaitu rumus tegangan listrik. Jika diketahui kuat arus listrik dan hambatan listriknya,
Rumus tegangan listrik dengan kuat arus V sama dengan I kali R, di mana V sama dengan tegangan listrik V. I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan listrik atau Ohm. Rumus tegangan listrik dengan daya listrik F sama dengan V per I, di mana V sama dengan tegangan listrik, P sama dengan daya listrik, I sama dengan kuat arus listrik. Hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik resistor dengan arus yang lewat. Hambatan sendiri mempunyai satuan, yaitu ohm. Dan hambatan bisa diartikan sebagai penahanan atau perlawanan yang diterima oleh elektron yang mengalir pada sebuah penghantar molekul yang ada di dalamnya. Setiap penghantar memberi penahanan aliran arus listrik, dan penahanan tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, yaitu tiap-tiap atom akan menahan perpindahan elektron yang terjadi pada perlawanan terhadap elektron ke arah luarnya. Dua, bentuk elektron dan atom tersebut tidak terhitung pada sebuah penghantarnya. Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya hambatan listrik, yaitu panjang penghantar. Semakin panjang sebuah penghantar, maka hambatannya semakin besar. Suhu. Nilai resistansi akan meningkat dengan peningkatan suhu pada sebuah penghantar. Luas penampang, yaitu semakin kecil diameter sebuah penghantar, maka semakin tinggi juga nilai resistansinya. Jenis bahan, contohnya besi bisa menghantar listrik lebih baik daripada tembaga. Macam-macam hambatan listrik. Hambatan sesuai penghantarnya. 1. Konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang mudah dialiri arus listrik, contohnya tembaga dan emas. 2. Non-konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang sangat sulit dibuat dialiri arus listrik, contohnya karet, kaca, plastik, dan kertas. 3. Semikonduktor merupakan jenis penghantar listrik yang di mana arus listrik tidak akan semudah untuk mengalir seperti pada bahan penghantar konduktor, dan nilai hambatan juga tidak akan sebesar pada penghantar non-konduktor. Hambatan sambungan. Penyebab besarnya suatu hambatan atau resistan listrik di suatu rangkaian listrik bisa dipengaruhi oleh penyambungan komponen pada kelistrikan tersebut. Contohnya, kalau ada penyambungan antara terminal baterai dengan kabel yang tidak tersambung dengan baik atau sambungan longgar, maka saat lewat bagian tersebut akan mengakibatkan dan menimbulkan panas. Hambatan panas pada suatu temperatur atau suhu akan mempengaruhi besar kecilnya nilai pada suatu tahanan. Apabila temperaturnya naik, maka nilai tahanan listrik tersebut juga akan bertambah cukup besar. Pada gambar yang di samping, itu nyala lampu yang ada di atas, ada yang di samping ini akan semakin redup saat kawat dipanaskan. Mereka membuktikan kalau arus listrik yang mengalir ke lampu tersebut semakin sedikit karena nyala lampu yang redup, maka semakin besar hambatan listrik yang ada pada kawat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nita. Baik, kemudian ada nilai hambatan listrik. Nilai hambatan atau resistansi dalam sebuah rangkaian listrik bisa diukur memakai satuan ohm yang sudah diberi lambang dengan simbol omega. Sedangkan standar internasional yang dipakai untuk menandakan kelipatan pada sebuah resistansi tersebut yaitu kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm atau 10 pangkat 3 ohm. 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm atau 10 pangkat 6 ohm. 1 giga ohm atau 1 miliar ohm atau 10 pangkat 9 ohm. Selanjutnya, hambatan listrik sendiri mempunyai rumus tersendiri, yaitu R sama dengan Pi per I, dengan keterangan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, Pi adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Atau R sama dengan Pi kali L per A. A sama dengan Pi kali R kuadrat. Keterangan
P sama dengan resistivitas atau hambatan jenis. L sama dengan panjang kawat, A luas penampang kawat, R jari-jari kawat, dan P nilainya 3,14 atau 22/7. Karena hambatan listrik dipengaruhi oleh suhu, maka rumus hambatan listrik bisa dituliskan juga. Jadi, R2 sama dengan R1 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Dengan keterangan R1 adalah hambatan awal, R2 adalah hambatan akhir, alfa adalah koefisien suhu, dan delta T adalah perubahan suhu. Jenis rangkaian hambatan listrik. 1. Rangkaian hambatan listrik seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama. Jadi, semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik besarnya sama. Bila salah satu hambatan ada yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga putus atau tidak mengalir. Pada gambar di atas, terlihat dua buah lampu sebagai hambatan yang disusun seri. Kuat arus yang mengalir melalui kedua lampu tersebut sama besarnya, sedangkan tegangannya berbeda. Dengan menggunakan hukum Ohm, dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Jika PAB sama dengan I kali R1, PBC sama dengan I kali R2, VAC sama dengan PAB ditambah PBC, maka PAC sama dengan PAB ditambah PBC. PAC sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. PAC sama dengan I dikali R1 ditambah R2. Jika kita ganti kedua hambatan yang dirangkai seri dengan sebuah hambatan pengganti atau RS, lihat gambar C di atas, maka PAC sama dengan I dikali RS. Sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. PAC sama dengan I dikali R1 ditambah R2. I dikali RS sama dengan R1 ditambah R2. RS sama dengan R1 ditambah R2. Rangkaian hambatan listrik paralel. Hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar utama. Pada gambar di samping, dua buah lampu sebagai hambatan dirangkai paralel. Kuat arus yang mengalir pada lampu 1, I1 dan lampu 2, I2 besarnya tergantung nilai hambatannya, sedangkan tegangan yang melewati kedua lampu tersebut besarnya sama. Dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum Ohm, maka dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Jika I1 sama dengan I per R1, I2 sama dengan I per R2, dan I sama dengan I1 ditambah I2, maka I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan P per R1 ditambah P per R2 sama dengan P dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Selanjutnya, jika kita ganti kedua hambatan yang dirangkai paralel dengan sebuah hambatan pengganti RP, lihat gambar C, maka I sama dengan Prach P kali R P, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. I sama dengan P dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sama dengan P per RP sama dengan P dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. P dikali 1 per RP sama dengan P dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. RP sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Jadi bentuk umum hambatan yang dirangkai paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 sampai per Rn. N itu adalah jumlah hambatan. RP sama dengan perkalian
dibagi penjumlahan sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dikali Rn per R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3 dan seterusnya sampai Rn-1 dikali Rn. Rangkaian pengganti rangkaian paralel hambatan pengganti pada rangkaian paralel selalu lebih kecil karena merupakan jumlah dari kebalikan hambatan listrik tiap-tiap komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.